Halo, perkenalkan nama saya Priyadis Majuntok, NIM 718334108. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pasar modal. Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali berjumpa dengan Bapak dalam pelajaran ekonomi. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Apakah semua baik-baik saja? Nah, baguslah, semua kan sehat-sehat. Apakah kita hadir semua dalam kelas ini? Mana ketua kelas? Apakah hadir semua? Nak? Baguslah jika hadir semua. Sebelum Bapak melanjutkan ke dalam topik pembahasan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nantinya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, minggu lalu kan kita sudah membahas tentang pajak. Apa itu pajak, pengertian pajak, manfaat pajak, dan apa sih yang dalam pembahasan pajak itu sudah kita bahas dalam minggu lalu. Nah, minggu ini atau pertemuan hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi yaitu tentang pasar modal. Mungkin masih banyak di antara anak bapak yang masih belum paham tentang pasar modal, atau mungkin sebagian sudah mengerti tentang apa itu pasar modal kan. Nah, tujuan kita mempelajari atau membahas tentang pasar modal itu, yang pertama itu adalah supaya kita mengerti apa itu pasar modal. Yang kedua itu supaya kita nantinya jika kita berinvestasi, kita mengetahui instrumen-instrumen pasar modal. Yang ketiga itu supaya kita mampu mendapatkan manfaat dari kita berinvestasi pasar modal. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui itu apa pengertian pasar modal ya anak-anak. Pasar modal secara sederhana itu adalah pertemuan dua pihak, di mana pihak pertama adalah perusahaan atau biasa disebut sebagai emiten, di mana perusahaan ini yang akan mengeluarkan surat-surat berharga ataupun lembar-lembar saham mereka. Dan yang kedua itu adalah investor. Apa itu investor? Investor adalah pihak kedua yang telah menyiapkan dana dan siap menyalurkan dananya kepada perusahaan tersebut untuk dikelola perusahaan tersebut, dan nantinya investor ini mendapatkan dividen dari perusahaan atau emiten ini. Ada juga pengertian pasar modal menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, yaitu di mana pasar modal didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek, atau bisa dikatakan sebagai pengertian pasar modal secara luas. Nah, kita lanjut ke peran pasar modal bagi perekonomian suatu negara, di mana pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama itu sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu anak-anak, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. Nah, dalam pasar modal itu ada berbagai investasi saham seperti yang dijelaskan pada nomor 2 tadi, yaitu seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Anak-anak, ada 5 instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia. Yang pertama itu saham, yang kedua obligasi, yang ketiga reksadana, keempat exchange traded fund atau ETF, dan yang kelima itu ada derivatif, di mana kita akan membahas pengertian dari kelima instrumen perdagangan ini. Nah, yang pertama itu Bapak akan menjelaskan tentang saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang
atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Atau mungkin seperti yang ketahui, saham itu dapat Bapak artikan sebagai uh, nilai yang kita miliki dari perusahaan tersebut, di mana kita memiliki hak atas perusahaan yang telah kita berikan dana, yang telah kita salurkan dana melalui pasar modal ke dalam perusahaan atau emiten tersebut. Dan juga jika kita telah menyalurkan dana ke dalam emiten tersebut, kita dapat disebut sebagai yang punya perusahaan atau pemilik perusahaan. Yang kedua itu adalah obligasi atau biasa kita sebut sebagai surat utang, di mana obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindahtangankan, berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli. Atau mungkin secara sederhana itu, obligasi adalah perjanjian yang telah disepakati oleh emiten atau perusahaan sebagai peminjam dana dan juga pihak kedua yaitu investor atau sebagai penyalur dana, di mana isi dari perjanjian tersebut adalah utang dibayar sesuai dengan waktu tertentu dan bunganya dibayar setiap bulan atau secara rutin sesuai dengan kesepakatan antara pihak pertama dan pihak kedua. Nah, yang ketiga itu ada reksadana. Reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Biasanya reksadana ini anak-anak hanya diperuntukkan untuk investor-investor pemula atau yang memang tidak memiliki waktu banyak tetapi ingin memulai di pasar modal atau memulai saham, di mana reksadana ini mengumpulkan dana dari investor-investor atau trader dan nantinya modal ini akan dikelola oleh manajer investasi, dan biasanya reksadana ini untuk pengambilan keuntungan atau dividennya ada jangka waktu yang telah ditentukan, biasanya 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Yang keempat itu ada ETF atau Exchange Traded Fund, adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Mungkin ETF ini jarang kita dengar ya di kalangan siswa, di kalangan mahasiswa ataupun di kalangan remaja lah. Biasanya yang kita dengar di kalangan kita itu ada saham, reksadana, dan obligasi. Yang kelima itu ada derivatif. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain disebut sebagai underlying asset. Nah, mungkin Bapak ke prakteknya langsung ya Bapak jelaskan. Kalau Bapak disuruh memilih nih antara saham, obligasi, reksadana, ETF, dan derivatif, Bapak lebih memilih bermain di saham. Kenapa? Sedikit saya menjelaskan. Mungkin untuk pemula lebih memilih reksadana karena memang risikonya rendah, namun keuntungan yang didapat dari reksadana ini juga rendah. Namun di saham mungkin bisa dibilang risikonya tinggi anak-anak, karena saham ini bisa saja berubah setiap saat. Mau itu 1 detik, 2 detik, itu bisa saja bisa naik tinggi atau turun pun tinggi. Di saham ini memiliki kriteria yang sangat fluktuatif ya, bisa dibilang, karena pada dasarnya bermain saham itu sudah memiliki tumpuan awal lah dibilang, sudah mengetahui tentang analisis yang digunakan untuk melihat kapan naik saham ini, kapan turun. Itu ada 2 analisis fundamental dan analisis teknikal. Mungkin untuk kedua analisis ini kita akan pelajari minggu depan. Namun untuk saham ini kenapa memerlukan tumpuan awal? Karena pada dasarnya jika kita tidak tahu kapan kita membeli saham ini, mungkin kita
membelinya di harga tinggi, namun tiba-tiba saham ini turun, kita akan rugi jika kita tidak mengetahui kedua analisis ini. Kedua analisis ini sangat perlu untuk menganalisis saham, kapan kita akan membeli saham tersebut. Nah, bedanya antara saham, obligasi, dan reksadana ini, di mana obligasi dan reksadana ini sudah memiliki waktu tertentu yang sudah disepakati kedua pihak, antara pihak emiten dan pihak investor. Namun di saham ini tidak ada kesepakatan antara pemodal dan perusahaan, karena pemodal atau investor bisa saja menjualnya di saat itu juga, bisa saja membelinya saat itu juga. Tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Contohnya, jika kita ingin masuk ke dalam saham bank, misalnya untuk bank BBNI, BNI, untuk kodenya di saham itu ada BBNI. Contohnya, kita membeli harga saham di BNI ini dengan harga rendah, dan di saat kita melihat kurvanya sedang naik, bisa saja kita menjualnya di saat itu juga, di saat kurva naik, ataupun di saat kita membeli dengan harga X, kita mendapat keuntungan dan kita menjual di harga Y. Jadi teman-teman, perbedaan antara saham, obligasi, dan reksadana. Dan juga ini menjadi salah satu manfaat kita mempelajari pasar modal, supaya jika ada keinginan anak-anak Bapak yang ingin memasuki dunia pasar modal, kita sudah memiliki fondasi awal. Kita sudah mengerti apa-apa saja instrumen yang ada di pasar modal itu, dan bagaimana cara kinerja dari instrumen-instrumen perdagangan di pasar modal seperti saham, obligasi, reksadana, ETF, dan derivatif. Nah, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Kepada anak-anak, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Bapak persilakan. Nah, mungkin anak-anak Bapak sudah bertanya tadi, sudah jelaskan jawaban dari pertanyaannya. Mungkin jika ada masih pertanyaan-pertanyaan yang dari anak-anak yang belum dapat dimengerti, mungkin bisa tuliskan nanti di classroom kita. Nanti Bapak bikin satu roomnya, tuliskan anak-anak nanti pertanyaannya, nanti Bapak jawab ya. Nah, untuk kesimpulan Bapak bacakan saja ya. Kesimpulan dari kita membahas pasar modal ini adalah, pasar modal mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Umumnya yang termasuk pihak penawar adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, bank tabungan, sedangkan yang termasuk peminat adalah pengusaha, pemerintah, dan masyarakat umum. Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi anak-anak.